Coba nyalain lampu senjanya. Nah, lampu senja udah menyala dari saklar lampu senja. Dan lampu dekat, nah ini lampu dekat menyala, lampu jauh menyala. Coba di off. Oke, dan nyalain lampu senja langsung di beam. Nah, tombol beam langsung menyala ya. Di beam langsung normal menyala. Jadi senja menyala, langsung beam langsung menyala. Untuk biletnya udah terpasang di bracket ya. Dan untuk jalur kabelnya ini kabel dari Demon Surround dan kabel solenoid serta kabel lampu utama dari bilet. Jadi masing-masing ada positif dan negatif. Di video ini terusan dari part 1 di video sebelumnya ya, untuk pemasangan untuk surround, untuk bracket ke biletnya ini. Di sini kita lanjutin untuk part kedua. Di video sebelumnya udah kita jelaskan untuk retrofitnya juga. Nah, ini udah terpasang. Dan untuk jalur-jalurnya kan kita jelaskan. Nah, bagian atas ini kabel dari lampu utama dan negatifnya ya, positif negatif. Dan ini lampu surroundnya, ini lampu demon yang kita pegang. Dan ini kabel surround udah ada soketnya yang nanti ke driver surroundnya. Dan untuk yang ini kabel dari solenoid, nah, warna hitam semua, cuman positif negatif ya, bisa dibolak-balik. Dan ini driver dari surround. Dan saya siapkan untuk relay kaki 5 10 ampere 12 volt. Nah, kaki 5 ini nanti untuk menyalakan lampu demon bergantian dengan lampu utama. Untuk kaki NO nya nggak kita pakai, kita tekuk seperti ini, jadi tinggal 4 kaki yang kita pakai. Untuk cara pemasangannya, ini kabel positif dari demon ya. Kabel positif dari demon ini akan kita pasangkan ke kaki NC, ke kaki relay yang kodenya NC ya. Positifnya di kaki NC kita pasangkan dulu. Nah, seperti ini. Ini untuk positif dari lampu demonnya ya, yang warna merah. Dan untuk negatifnya, negatif dari demon kita pasangkan ke relay juga ke kaki C2. Untuk negatifnya ini sebenarnya bebas digabung ke negatif lampu utama juga bisa, karena untuk relaynya kaki C2 nya butuh arus negatif juga, kita gabung juga di sini di kaki C2 untuk jalur negatifnya. Nah, sedangkan untuk dari driver surroundnya ini ada 3 kabel ya, tapi kita pakai yang merah sama hitam aja, putihnya nggak dipakai. Untuk negatif dari surround, dari driver surround ini kita pasangkan lagi ke kaki C2 ya, jalur negatif juga di relay di kaki C2 tergabung dengan jalur negatif dari lampu demon. Oke, kita solder dulu ke kaki C2. Nah, sedangkan positifnya, untuk positif dari surround kabel warna merah ini kita pasangkan ke kaki kom ya, atau nanti disendirikan ke jalur lampu senja bisa, karena untuk kaki kom yang dari relaynya ini butuh arus positif dari lampu demon atau lampu senjanya juga, jadi kita gabung seperti ini. Nah, jadi positif negatif ini nanti positifnya ke positif senja dan negatifnya digabung aja nggak apa-apa. Untuk kaki C1 kita kasih kabel tambahan merah, nanti kita gabungkan ke positif lampu utama. Nah, pemasangannya seperti ini ya. Negatifnya ke kaki C2, komnya ini dari surround dan nanti ke lampu senja untuk positif, dan untuk NC nya ini ke positif yang dari lampu demon. Untuk C1 nanti kita gabung ke positif lampu utama. Nah, untuk lampu surroundnya yang ada soketnya ini tinggal kita colok aja ya. Jadi untuk positif negatif surround yang keluar dari drivernya ini kita colok aja seperti ini. Nah, jadi untuk pemasangan kabel nanti tinggal keluar 4 kabel ya, sekitar 4 kabel. Nah, ini positif dari lampu utama, lampu dekat, kita gabung ke kaki C1 yang dari relay kaki 5 ya. Jadi nanti fungsinya saat lampu utama mati, ini lampu demonnya menyala, tapi saat lampu utama nyala, demonnya mati, tapi surround tetap hidup. Oke, untuk negatifnya kita gabung ke semua negatif ya, jalur negatif, baik dari lampu demon, lampu surround, lampu utama, dan solenoid kita gabung jadi satu untuk negatifnya. Nah, untuk solenoidnya ini kabelnya hitam 2 ya, kita ambil satu aja, jadi satunya untuk positif, satunya untuk negatif. Nah, untuk lampu atau
solenoid ini, positif negatif solenoid ini bisa dibolak-balik ya, bebas untuk solenoidnya. Oke, negatifnya udah terpasang seperti ini nanti, jadi negatifnya nanti bisa kita hubungkan ke negatif aki, dan satu kabel solenoidnya itu untuk positif. Nah, jadi untuk kabel positif lampu senja, positif lampu utama, positif dari solenoid, dan untuk negatif. Jadi 4 kabel nanti keluarnya. Nah, untuk positif lampu senjanya kita ganti menggunakan kabel warna coklat seperti ini yang dari kaki kom. Untuk dua kabel ini nanti kita sambungin untuk ke jalur lampu alis ya. Yang dari solenoid negatifnya kita gabungin ke kabel yang berhubungan dengan kabel negatif, semua negatif yang ada di kaki C2. Nah, ini udah kita gabung di sini untuk negatif solenoid. Dan untuk positif solenoidnya kita sambung dengan kabel tambahan, kita kasih warna kuning. Nah, jadi nanti keluarnya hanya kabel positif lampu senja warna coklat, negatif hitam, merah untuk lampu utama, dan kuningnya ini untuk lampu jauh atau solenoid. Nah, kurang lebih seperti ini. Untuk kabel putih yang ada di driver surround ini bisa kita gabung ke positif dari lampu utama atau lampu putihnya, lampu dekat ini kita gabung bisa. Jadi untuk nggak kita pakai juga bisa, karena kalau ke lampu atau kabel putih yang dari surround ini digabung, begitu nyala lampu utama, nyala surroundnya jadi redup. Nah, ini positif dan negatifnya, jadi udah beres seperti ini. Dan kita akan pasangkan untuk di dalam headlampnya ya, untuk pemasangan. Jadi nanti kita rapiin lagi kabelnya, jadi hanya 4 kabel yang keluar, putihnya nggak dipakai yang dari surround. Jadi tinggal kabel hitam negatif, kabel kuning lampu jauh, merah lampu dekat, dan coklat dari lampu senja. Nah, ini untuk kipasnya di dalam atau kipas blowernya di dalam, kabelnya kita keluarin dari lubang kabel, nanti kita pasangkan. Untuk positif dari kipas bisa kita ambilkan dari lampu utama atau dari lampu senja. Untuk negatifnya bebas kita gabung lagi jadi satu ya, untuk positif negatif dari kipas blower. Nah, ini untuk pivotnya kita ambilkan dari pivot bawaan atau pivot standarnya, kita ambil dulu dan kita pasangkan ke bracket ya. Nah, untuk pemasangan pivotnya bagian bawah seperti ini, kita pasang ke bracket. Jadi ini tanpa pemasangan auto leveling ya. Jadi untuk pivot levelingnya kita tetap pakai yang originalnya, yang bawaan dari headlamp. Oke, kita pasang dulu untuk bracketnya ke headlamp atau ke black housingnya. Untuk pemasangannya tetap kita baut bagian atas. Jadi kalau teman-teman kurang jelas untuk pemasangan engselnya, silahkan simak di part 1 ya, untuk pemasangan atau perubahan untuk engselnya ini, untuk pemasangan bracket menggunakan engsel. Nah, ini kita pasin dulu untuk bautnya bagian atas. Kita paskan dulu. Nah, seperti ini ya. Untuk kabel yang depan ini nanti untuk soket ke lampu alis, karena kita tambahin pasangan lampu alis. Nah, ini untuk platnya bagian atas juga kita pasang, kita baut. Nanti untuk posisi pembautan begini sambil kita presisiin untuk cahaya lampunya ya, biar nggak miring. Oke, kita kencangkan dulu bautnya sambil nanti kita ukur untuk cahayanya atau presisi cahayanya. Nah, bagian pivotnya kita pasin dulu ke posisi pivot levelingnya dan kita kencangkan dari belakang ya. Nah, ini kita kencangin. Nanti untuk ngatur tinggi rendahnya cahaya dari belakang ini, dari baut belakang. Nah, ini kabelnya kita keluarin, jadi hanya 4 kabel yang keluar. Nanti kita jelaskan lagi untuk pemasangannya. Nah, ini udah beres untuk pemasangannya dan udah kita tutup menggunakan karet ya. Untuk karetnya pakai bawaannya juga bisa, untuk karet penutup kabel bagian belakang. Nah, ini tinggal 4 kabel, ada kabel negatif, kabel lampu utama, lampu dekat, lampu jauh, dan kabel lampu senja. Oke, kita tes dulu untuk nyala lampunya ya. Jadi sebelum dipasang kita tes dulu sambil kita presisiin cahayanya. Nah, ini untuk lampu senja udah menyala atau lampu demon dan surround. Ini begitu kita nyalain lampu utama, demonnya otomatis mati. Nah, kita coba, ini lampu utama menyala, lampu merahnya mati ya, demonnya. Kita coba lagi. Nah, lampu demonnya mati, saat lampu utama mati, demonnya otomatis menyala. Oke, kita tes untuk lampu jauhnya juga, coba lampu dekat dan lampu jauh kita coba. Oke, lampu dekat jauhnya normal ya.
Oke, selanjutnya kita akan pasangkan untuk jalur atau pasangkan untuk frame depan. Frame depannya ini harus kita coak juga ya untuk pemasangannya. Jadi untuk pemasangan frame depan, karena ini single billet, jadi untuk pemasangan frame harus ada pencoakan karena cahayanya ketutup sama frame. Ini frame bagian bawah kita coak dulu. Jadi bagian bawah dan bagian atas kita coak dulu ya, secukupnya untuk pencoakan. Dikira-kira aja supaya cahaya lampu billetnya ini enggak ketutup sama frame. Untuk pemotongan frame bisa dilakukan menggunakan gerinda atau mini grinder seperti ini. Bisa juga menggunakan cutter ya, untuk pencoakannya bebas. Intinya untuk pencoakannya disesuaikan dengan posisi billetnya. Jadi untuk ukurannya disesuaikan aja. Nah, ini untuk selesai pencoakannya kita ukur ya, bagian atas juga udah kita coak juga, bagian bawah juga udah kita coak, dan kita ukur ke posisi di billetnya. Nah, jadi seperti ini kurang lebih, jadi nggak nyangkut ya, nanti saat billet naik turun nggak nyangkut, bagian atas dan bagian bawahnya cahaya dari lampu billetnya ini nggak ketutup sama framenya. Ini udah kita pasang ke mika reflektor untuk frame, dan untuk soket yang bagian pojok ini untuk soket lampu alisnya ya. Nah, ini lampu alis kita colokin. Nah, lampu alis sudah menyala, kita pakai alis atas saja. Nah, kurang lebih seperti ini ya untuk hasilnya nanti. Jadi alisnya bagian atas saja dan single billet di bawah. Nah, framenya udah tercoak, jadi cahaya nanti nggak ketutup sama frame. Kalau framenya nggak dicoak, nanti cahayanya ketutup. Nah, ini udah beres. Untuk pemasangannya tinggal kita tutup atau kita panaskan lagi headlampnya, tinggal kita jepit. Nah, untuk posisi kipas pembuangan dari blower bagian belakang ya, ini udah kita kasih soket juga untuk kabelnya. Tadi keluar kabel 4. Nah, ini kabel hitam ini sebagai negatif, merah ini sebagai lampu utama, dan kuning lampu jauh. Dan untuk coklatnya ini positif dari lampu senja ya. Untuk positif lampu senjanya nanti langsung kita hubungkan ke soket lampu senja kabel warna coklat juga untuk positifnya. Nah, ini kabel coklat kita hubungin ke soket lampu senja yang bagian atas dua, ada soketnya dua ini. Nah, ini lampu senja. Jadi untuk lampu senjanya kita hubungin langsung ke soket lampu senja yang kabel warna coklat. Nah, 3 kabelnya ini tinggal negatif, lampu dekat, dan lampu jauh. Nah, untuk pemasangan kipas blower positifnya bisa ke lampu utama, bisa ke lampu senja. Nah, untuk pemasangan relaynya ini kita akan ulas di sini untuk cara jalur ke relaynya ya. Untuk jalur relaynya ini sudah kita pasangin kabel untuk jalur relay. Nanti tinggal kita urutkan lagi, kita jelaskan urutan-urutan ke kaki relaynya ya. Dan untuk pemasangan saklarnya bebas, menggunakan saklar Vixen bisa. Untuk menggunakan saklar-saklar yang lain juga bisa ya. Jadi untuk pemasangan saklar nantinya bebas. Nah, ini relaynya udah kita kasih kabel, jadi tinggal kita jelaskan aja. Untuk kaki relay nomor 30, kaki relay nomor 30 ini kita kasih kabel merah yang panjang ini, yang masih kita gulung ya, di kaki relay nomor 30. Kita kasih kabel lumayan panjang karena arahnya menuju ke positif aki. Nah, sebelum masuk ke positif aki, kita pasang sikring ya. Jadi untuk antisipasi konslet, kita pasang sikring dan baru masuk ke positif aki langsung. Oke, ini dari kaki relay nomor 30. Dan selanjutnya untuk kaki relay nomor 87 ya. Oke, kaki relay nomor 87 kita kasih kabel merah juga, yang merah satunya ini. Nah, ini kaki relay nomor 87. Ini arahnya menuju ke positif lampu dekat. Nah, ini merah ini masuk ke soket ya. Nah, soketnya ini nanti tinggal kita colokin ke soket headlamp yang udah kita bikin. Merahnya ini sebagai positif lampu dekat. Dan yang hitamnya ini adalah negatif. Kumpulan dari semua negatifnya kita kasih kabel hitam ini. Nah, ini kita masukin ke kaki relay nomor 85. Oke, kelihatannya kaki relay nomor 85. Dan kita jumper lagi, kita kasih spun cincin ini, kita hubungin ke besi rangka motor atau ke negatif aki. Dan untuk jalur kaki relay nomor 86, nah 86 ini nggak masuk ke lampu ya. Kaki relay nomor 8 ini pemicu dari lampu dekat.
Nah, ini kita kasih kabel tambahan hijau, kaki relay nomor 86. Ini nanti untuk pemicu output saklar lampu dekat. Dan untuk kabel warna kuning ini positif dari solenoid, itu lampu jauh. Nah, ini arahnya kita kasih kabel tambahan dan kita kasih dioda ya. Nah, diodanya kita pakai 1 ampere, mulai dari 1 ampere. Nah, ini untuk diodanya, kaki yang nggak ada cincinnya, ini ke kabel kuning yang positif lampu jauh, dan yang ada cincinnya ini menuju kabel hijau atau menuju kaki relay nomor 86. Oke, yang ada cincinnya ke kabel hijau atau ke relay 86, dan kuningnya ini nanti posisinya ke saklar lampu jauh atau output saklar lampu jauh atau saklar beam. Jadi hijaunya ke saklar lampu dekat, kuningnya ini ke saklar lampu jauh atau saklar beam. Nah, kurang lebih seperti ini untuk jalurnya ya. Kita langsung nanti pasang ke motornya aja ya. Dan untuk jalur coklat ini, kabel coklat positif lampu senja, ini kita colokin aja ke saklar atau ke soket lampu senja bawaan. Nah, ini udah kita persiapkan dan kita pasangkan di motornya ya. Untuk relaynya udah kita taruh di motor ya. Untuk pemasangan relay kita taruh di posisi sini. Nah, ini relaynya udah kita pasang di sini ya. Untuk jalurnya ini soket, dan untuk ke saklarnya yang kabel kuning sama hijau, dan soketnya nanti ke headlamp. Nah, untuk kaki relay nomor 30 tadi yang kabel merah panjang tuh kelihatan ya, dari sini kelihatan. Untuk negatifnya juga kita udah pasang di besi rangka motor. Ini nanti jalur ke saklar untuk kuning, yang kuning dan hijau ini ke saklar. Nah, untuk kabel merahnya yang tadi bisa kita ambilkan langsung ke positif ya. Nah, di sini berhubung pakai saklar pulsar, ini untuk positif senjanya kabel warna biru ya, sama di saklar fiction juga biru. Untuk negatifnya nanti jadi satu, dan kita ambilkan untuk perubahan. Ini kita pakai saklar pulsar, dan warna kabelnya berbeda ya dengan saklar fiction. Kalau saklar fiction untuk dekatnya tetap sama hijau, jauhnya kuning. Nah, untuk pemasangan jalurnya ini untuk kabel warna merah, ini kabel positif lampu dekat dari saklar pulsar, ini kita pasangkan ke kabel warna hijau. Nah, ini positif dari saklar lampu dekat ya. Dan untuk kuningnya itu positif dari saklar lampu jauh, ini kita ambilkan dari soket bawaan lampu. Nah, soket bawaan lampu yang kabel warna kuning polos. Nah, kuningnya kuning polos yang kita kasih dioda tadi yang menuju ke solenoid, ini kita pasangkan ke kabel kuning polos, kabel bawaan motor. Karena kabel kuning polos ini diatur atau di on off dari saklar bawaan juga bisa. Ini udah dirubah dari saklar pulsar ya. Saklar fiction juga bisa. Untuk kabelnya sama kuning polos. Untuk pemasangan harus kita isolasi ya, supaya nggak konslet. Ini kita pasang isolasi dulu supaya pemasangannya nggak konslet. Nah, untuk jalur senjanya ini udah ada jalur sendiri dari saklar pulsar. Nah, untuk negatifnya kita pasangkan di besi rangka motor yang di dekat kiprok, dan ini soketnya nanti tinggal kita colok ke soket headlamp yang kabelnya tadi udah kita jelasin. Nah, untuk jalur 30-nya ini kabel merah yang panjang, ini kita tarik ke bawah. Oke, kita tarik ke bawah. Nah, ini tembusnya ya kabelnya, kita urutkan berurutan dengan kabel bodi. Nah, ini merahnya satu. Untuk merah satunya ini untuk jalur klakson ya, nggak kita bahas. Nah, ini untuk jalurnya yang kita kasih sikring tadi. Jadi dari 30 kita masukin ke sikring dulu. Kita pakai sikring 25 ampere. Kita pasang dulu sikringnya ke rumah sikring. Oke, kita pasangkan dulu sikringnya ya. Oke, sikring udah terpasang, dan keluar dari sikring masuk ke positif aki langsung. Nah, ini ke positif aki langsung. Nah, ini ada dua sikring ya, kalau tanya ada dua kabel. Nah, ini kabel yang merah satunya ini untuk klaksonnya, nggak kita bahas. Nah, sikringnya juga ada dua, meskipun pakai bilet, pakai klakson, kita pakai dua jalur, dua sikring juga, jadi terpisah. Oke, selanjutnya untuk pemasangannya tinggal kita pasang bilet. Untuk positifnya ini untuk lampu senja udah diputus menggunakan kabel warna biru dari saklar, karena soket tambahan ya, ini soket tambahan. Yang positifnya udah diambilkan dari kabel warna biru.
dari saklar on off lampu senja yang dari saklar pulsar. Kalau dari saklar Phixen positif dari lampu senja kabel warna biru juga, positif lampu dekat itu kabel warna hijau, dan untuk beam atau lampu jauh itu kabel warna kuning. Tinggal diurutkan lagi aja ya untuk urutan kabelnya. Oke, udah beres, soketnya udah siap semua, tinggal kita pasangkan headlamp ke motornya ya. Kita pasang dulu headlamp ke motornya. Nanti kita coba hasil dari pemasangan bilet single AS Turbo Experience 60 watt di motor Yamaha NMAX All ini. Oke, ini headlamp sudah terpasang ya, tinggal kita colokin yang tadi 3 kabel positif negatifnya yang dari lampu utama dan lampu jauhnya. Kita pasang dulu soketnya, tinggal kita colokin ke soket yang dari relay menuju ke soket lampu. Nah, untuk lampu senjanya tinggal kita colokin juga yang udah kita putus tadi untuk jalur lampu senja, jadi diambilkan dari saklar. Nah, kita beresin, kita akan tes hasilnya ya. Hasil dari pemasangan bilet 2,5 in AS untuk di motor NMAX All. Oke, udah beres semua untuk pemasangannya, kurang lebih seperti ini pemasangannya. Kita coba untuk nyalain lampunya ya. Oke, untuk lampu senja kita nyalain seperti ini. Nah, hasilnya lampu senja udah menyala. Oke, kita coba untuk saklar lampu dekat. Nah, ini lampu dekat udah menyala, lampu jauh menyala. Kita offin lampu dekat, kita nyalain beam, langsung kita tombol beam. Nah, langsung tombol beam langsung menyala ya. Di beam juga untuk lampu demonya ini yang merah, yang bulatnya ini juga bergantian ya nyalanya. Jadi pas di beam lampu demonya mati, lampu utamanya nyala. Ya, untuk cara kerja saklarnya, untuk saklar pulsar ini sama, jadi seperti biasanya. Untuk kita geser, kita off. Nah, kita geser sekali, ini lampu senja menyala. Nah, ini lampu senja menyala. Dan kita geser 2 kali. Untuk geser kedua kali ini baru lampu utama menyala. Nah, ini lampu utama menyala. Lampu jauh, kita coba saklar lampu jauh. Nah, ini lampu jauh, lampu dekat, jauh. Nah, saat kita off, ini indikator juga menyala ya. Saat kita off langsung kita beam juga bisa. Nah, ini kita off lampu utama, kita tekan tombol beam. Nah, tombol beam kita tekan langsung otomatis beamnya juga udah bisa ya. Oke, dari video ini mudah-mudahan teman-teman paham untuk pemasangan bilet dan jalur-jalurnya ya. Jika kurang paham, teman-teman bisa pelajarin dari video part 1, part 2 ini. Mudah-mudahan dari video ini teman-teman jelas dan paham untuk cara perakitan bilet di motor Yamaha NMAX All. Jika kurang jelas, teman-teman bisa pelajari lagi, bisa simak ulang. Mudah-mudahan dari video ini teman-teman bisa pasang sendiri untuk bilet 2,5 in AS Turbo di motor Yamaha NMAX All. Oke, mudah-mudahan bermanfaat videonya. Jangan lupa nantikan video-video kita selanjutnya.